Kita saat ini sudah tersambung di line telepon Suara Sidoarjo bersama dengan Bapak Khoiri selaku Kasih Pencegahan BPBD Sidoarjo. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Khoiri. Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak. Apa kabar Pak Khoiri? Baik-baik Mbak. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Khoiri sudah menyempatkan waktu juga berbincang di Suara Sidoarjo pagi ini. Karena ini kita terima kabar ya Pak terkait dengan adanya anjuran untuk pembentukan tim siaga bencana. Ini anjuran atau wajib nih Pak sebetulnya untuk sekolah Pak? Dalam mengantisipasi kejadian bencana di Kabupaten Sidoarjo, sebenarnya di masing-masing sekolah itu berdasarkan Permendikbud 33 tahun 2019 itu ya, tentang Satuan Pendidikan Aman Bencana. Itu di tiap-tiap sekolah itu harus memenuhi 3 pilar, yaitu pilar fasilitas sekolah aman, manajemen bencana di sekolah, terus pendidikan pencegahan dan PRB. Salah satu pilar itu terutama di pendidikan pencegahan dan pengurangan risiko bencana itu memang diwajibkan setiap sekolah itu membentuk tim siaga bencana dengan tujuan apabila terjadi bencana di Kabupaten Sidoarjo gitu ya, di sekolah tersebut ya, tim siaga bencana itu sudah dapat mengantisipasi siapa berbuat apa begitu, Pak. Oke. Nah, ini memang sebetulnya kalau dari Permendikbudnya sudah ada ya sejak 2019 begitu ya, Pak. Tapi 2019. memang masih belum ada ya dan belum terbentuk begitu ya, Pak. Sebenarnya Permendikbud 33 2019 itu adalah yang terbaru. Jadi SPAP itu sudah ada sejak tahun 2010. Kalau dulu itu namanya Sekolah Madrasah Aman Bencana. Karena Sekolah Madrasah Aman Bencana cakupannya itu di tiap-tiap sekolah, berarti dari SD sampai SMA. Tetapi sekarang itu diperluas menjadi satuan pendidikan. Satuan Pendidikan Aman Bencana itu ya terdiri dari PAUD, TK, SD, SMP, madrasah, perguruan tinggi, pondok pesantren dan lain sebagainya itu, sehingga sekarang itu lebih luas jangkauannya satuan pendidikan. Kalau dulu hanya sekolah madrasah gitu. Artinya kalau di TK, di PAUD itu tidak termasuk dahulu ya. Dulu tidak termasuk karena TK dan PAUD itu bukan sekolah. Semacam PAUD dan TK itu semacam pendidikan seprasekolah, sebelum sekolah begitu. Oke. Berarti Pak Khoiri ini nanti yang akan menjadi bagian dari satuan dari pelaksananya begitu Pak ya. Ini memang tim siaga ini apakah terdiri dari guru-gurunya saja atau siswa-siswinya juga ini Pak? Tim siaga ini nanti akan dibentuk terdiri dari para pendidik, gurunya berarti ibunya, terus dari siswa, dari komite sekolah, terus dari masyarakat di lingkungan sekolah tersebut, anggota-anggotanya ya. Karena di tim siaga bencana sekolah ini, tim siaga bencana ini itu tidak bisa berbuat, artinya melaksanakan sendiri-sendiri, tetapi harus istilahnya terpadu. Karena sekolah ada hubungan dengan lingkungan yang ada di sekolah itu. Kalau penanganan bencana itu sendiri-sendiri tidak terpadu dengan masyarakat, bisa masyarakat itu
tidak sinkron, artinya kegiatan kegiatan kebencanaan yang ada di sekolah itu akan tidak sinkron dengan di masyarakat sekitarnya. Kalau misalnya terjadi banjir begitu ya, kalau sekolah melaksanakan sendiri-sendiri, tetapi tidak diteruskan oleh masyarakat sekitar sekolah, nah, kemungkinan yang membangun selokan itu di sekolah, tetapi masyarakat tidak diteruskan membangun selokan, akhirnya ya tetap saja banjir kan begitu. Kalau ada sinkronisasi antara sekolah dengan masyarakat sekitarnya, ini tugas-tugas kebencanaan itu, masalah-masalah kebencanaan itu dapat diatasi bersama gitu. Ya, baik. Nah, Pak Khairi, ini kalau di Sidoarjo sendiri, di Kabupaten Sidoarjo ini sekolah-sekolah mana sih Pak yang mungkin ini sudah aktif dan sistemnya seperti apa? Apakah BPBD ini memberikan seperti pelatihan begitu kepada masing-masing sekolah seperti itu atau seperti apa Pak Khairi? Iya, jadi untuk Sidoarjo memang baru saja ada beberapa sekolah yang sudah melaksanakan SPAB, yaitu di SMPN 1 Waru, SDN Sidokare 1 Sidoarjo, terus di SLB Negeri Njuit Kenongo dan SLBAC Dharma Wanita Sidoarjo. Nah ini itu Bu, BPBD ya, akan menganggarkan kegiatan-kegiatan tersebut. Kemudian BPBD akan menunjuk sekolah-sekolah yang termasuk dalam risiko bencana tinggi. Begitu. Oke. Nah, berarti memang ada beberapa sekolah yang ini menjadi fokus begitu ya untuk BPBD terus untuk memberikan seperti pembekalan begitu Pak ya, apa yang harus dilakukan begitu Pak. Kalau yang saya tahu sekolah yang sering terjadi bencana seperti banjir itu termasuk ya Pak ya, seperti di kawasan Candi itu kan, ataupun di kawasan Porong itu beberapa waktu yang lalu kalau sudah musim hujan kan selalu begitu sekolah itu ada kebanjiran tinggi gitu Pak. Itu seperti apa Pak kalau misalkan ternyata sekolah-sekolah tersebut ini juga masih ternyata diketahui belum membentuk begitu tim atau tim satgas bencananya begitu Pak? Nah, ini kita akan melakukan pembekalan sesuai dengan kebutuhan sekolah. Kita akan melakukan pembekalan secara terus-menerus melalui anggaran APBD Kabupaten Sidoarjo. Nah, itu nanti dalam waktu kita kan artinya sudah punya memetakan sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Sidoarjo yang mempunyai risiko bencana tinggi. Setelah itu setiap tahun akan kita anggarkan untuk melaksanakan SPAB tersebut. Oke, berarti memang bergantian gitu ya Pak ya, yang diutamakan sekolah-sekolah yang memang rentan terjadi bencana ya. Oke, baik. Nah, sejauh ini Pak yang sudah pernah dilakukan edukasi, pembekalan gitu terhadap sekolah-sekolah yang sudah membentuk atau sudah memiliki tim siaga bencana itu seperti apa nih Pak? Apakah memang benar-benar mereka ini bisa mengaplikasikannya pada saat kondisi-kondisi tertentu begitu Pak? Nah, sementara untuk yang sudah dilaksanakan pembekalan itu masih terbatas ya di SMPN 1 Waru dan SDN Sidokare itu sudah artinya kesiapsiagaan di situ itu sudah mulai dilaksanakan, terutama gladi simulasi. Memang di SDN Waru itu, di SMPN Waru itu dan di SD Sidokare itu setelah kita laksanakan,
kita adakan pembekalan SPAB itu sampai sekarang belum terjadi bencana memang ya, belum terjadi bencana. Tetapi di SD dan SMP tersebut setiap tahun itu telah mengadakan simulasi bencana secara mandiri. Oke. Nah, berarti memang tim yang dibentuk ini bukan yang dibutuhkan terhadap siaga bencana itu berarti bukan cuman tim saja yang mengetahui apa yang harus dilakukan, tapi apakah masih perlu juga Pak didompleng dengan sarana prasarana juga Pak untuk kesiagaan terhadap bencana yang mungkin terjadi begitu? Iya, sarana prasarana tentunya sangat perlu karena sarana dan prasarana itu sangat berpengaruh pada penanganan bencana apabila terjadi bencana. Misalnya sarana komunikasi itu kita sudah kasih pada waktu itu berupa HT, dan sarana APAR, alat pemadam api ringan itu ada sepatu boot dan lain sebagainya. Nah, itu nanti setelah kita kasih, diharapkan sarana-sarana tersebut dapat dipelihara, terus kelengkapannya dapat ditambah oleh sekolah sendiri. Oke, baik. Ya, baik Pak. Jadi ini memang murni karena memang sudah ada di Permendikbud begitu ya Pak, 33 tahun 2019. Nah, karena ini berarti dengan adanya ataupun pembentukan tim siaga bencana ini bukan berdasarkan faktor, kan kalau kita lihat beberapa waktu yang lalu kita ketahui bersama ada informasi BMKG terkait bencana hidrometeorologi nih Pak, bukan terkait hal itu ya Pak ya, murni karena memang sudah ada di Permendikbud begitukah? Iya, betul. Benar ya, oke. Baik, ya baik Pak, ini dari Pak Khoiri sendiri mungkin apa nih yang ingin disampaikan, pesan-pesannya seperti apa atau himbauannya untuk masyarakat Sidoarjo, ditambah lagi selain juga adanya tim siaga bencana di sekolah, terkait kondisi cuaca kita juga saat ini, apa saja nih perlu yang diperhatikan lagi oleh masyarakat Sidoarjo Pak Khoiri, silakan. Masyarakat Sidoarjo ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam rangka menghadapi bencana hidrometeorologi yang menurut BMKG pada bulan Oktober ini di dasarian 3 itu akan terjadi hujan. Yang perlu diwaspadai adalah hujan dengan intensitas tinggi dan petir. Untuk itu masyarakat diharapkan dapat memitigasi, artinya mitigasi bencana itu dengan cara membersihkan lingkungannya, selokannya, terus pohon-pohon yang sudah rapuh itu sudah dipotong dan lain sebagainya. Itu kira-kira Ibu yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini. Baik, ya baik Pak Khoiri, terima kasih banyak atas informasinya dan waktunya juga. Salam sehat selalu Pak Khoiri, terima kasih, sampai jumpa lagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.